Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 9 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitur Rahman dalam kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu pekan ketiga, membahas matan khudh aqidataka minal kitabi was sunnah ala fahmi salafis salih. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat Nabi, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita kembali bertemu di dalam majlis ilmu. Dan sebelum memulai pengajian, saya teringat sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah,
dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau meriwayatkan dari Safwan ibn Assal al-Muradhi rahimahullahu taala, beliau bercerita, ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, inni ji'tuka atlubul ilm. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangimu untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, marhaban bi talibil ilm, selamat datang seorang penuntut ilmu. Maka saya katakan kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang sudah mengikuti dari awal pengajian kitab ini ataupun yang baru hadir pada kesempatan kali ini, saya ucapkan setelah libur panjang, marhaban bi talibil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada para penuntut ilmu. Wa innal malaikah la tahuffu bi ajnihatiha li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat meliputi dengan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Yarkabu ba'dhuha ba'dhan hatta yablughu as-sama'ad dunya ridhan lima talab, sampai para malaikat tersebut bertumpuk-tumpuk dalam meliputi para penuntut ilmu dengan sayapnya sampai ke langit dunia, karena mereka ridha untuk penuntut ilmu atas apa yang mereka lakukan. Maka wahai para penuntut ilmu, penimba ilmu agama, pada malam ini bergembiralah untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimba ilmu agama. Dan ada penjelasan menarik dari para ulama ketika seorang mengucapkan minimal 17 kali sehari semalam di dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka salah satu hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus adalah seorang muslim diberikan kemudahan untuk mengamalkan amalan yang paling utama dari seluruh amalan yang utama. Kita tahu di dalam agama Islam banyak pintu-pintu kebaikan, tetapi kita dituntut dalam agama Islam untuk mencari pintu yang paling baik agar menyampaikan kita kepada Allah. Dan itulah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Seperti misalkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kita sebagai seorang muslim harus mencontoh para sahabat, mengamalkan amalan yang bukan hanya saja dicintai oleh Allah, akan tetapi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Karena umur kita terbatas, sedangkan amalan dalam Islam sangat banyak. Kadang-kadang sebagian orang mengamalkan amalan yang dia amal saleh, tetapi bukan amal yang paling baik, paling tinggi, paling soleh derajatnya di sisi Allah. Seperti misalkan menghilangkan gangguan pada jalan, amal saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan gangguan pada jalan kaum muslimin, itu termasuk daripada cabang keimanan. Akan tetapi apabila seseorang selama 60 tahun hidupnya cuma menghilangkan gangguan pada jalan,
maka ini kurang. Maka yang lebih utama daripada menghilangkan pada jalan adalah menuntut ilmu agama, karena dia amalan paling utama. Sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya jika saat menimbanya dibarengi dengan niat yang benar. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Karena berarti kita sudah dimudahkan mendapatkan hidayah petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang paling terbaik, yaitu menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya katakan, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu agama di majelis ilmu. Adapun apa yang kita ingin pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu masih kita di dalam buku kita, yaitu matan khudh aqidataka minal kitab was sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada malam ini kita membahas bab yang baru, yaitu asyirkul akbar. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan asyirkul akbar, syirik besar. Akbar diambil dari kata-kata kabir, yaitu besar. Kemudian dibuat menjadi dalam bentuk sighatut tafdhil, kata dalam redaksi perbandingan. Ya, jadi kabir besar menjadi akbar lebih besar. Seperti misalkan juga saghir kecil, kemudian asghar lebih kecil. Kemudian rafi' tinggi, kemudian menjadi arfa' lebih tinggi. Tawil panjang, kemudian menjadi atwal lebih panjang, dan seterusnya. Berarti kata-kata akbar diambil dari kata-kata kabir yang artinya besar. Akbar artinya adalah lebih besar. Ahibati hafizakumullah, sebelum kita membahas tentang dosa syirik akbar ini, maka di sini penulis menyebutkan asyirkul akbar, dosa syirik akbar. Berarti jika ada syirik besar, maka berarti ada syirik kecil. Berarti di sini seakan-akan penulis ingin membagi kesyirikan. Oleh karenanya sebagai muqaddimah, saya ingin membagikan pembagian-pembagian ulama tentang kesyirikan. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala membagi kesyirikan menjadi dua. Di dalam kitab Madarijus Salikin, membagi kesyirikan menjadi dua. Asyirku yang qasimu ila qismain. Syirik dibagi menjadi dua. Syirik akbar dengan syirik asghar. Ini dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Pembagian yang kedua, yaitu disebutkan oleh Imam Al-Syekh Abdurrahman bin Hasan Ali Syekh di dalam kitab Risalah Anwa'ut Tauhid wa Anwa'us Syirik, macam-macam tauhid dan macam-macam syirik. Beliau membagi syirik menjadi tiga: syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Syirik akbar dan syirik asghar serta syirik khafi. Nanti saya akan tulis di papan tulis. Kemudian di sana ada pembagian yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Syekh Sulaiman bin Abdullah di dalam kitab Taisir Al-Azizil Hamid, syarah kitab Tauhid, bahwa syirik
dibagi menjadi 3. Syirik di dalam rububiyah, syirik di dalam uluhiyah, dan syirik di dalam asma was sifat. Ini pembagian syirik yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah di dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid syarah kitab Tauhid. Kemudian pembagian syirik yang keempat yaitu disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, bahwa syirik dibagi menjadi 2, yaitu syirik di dalam rububiyah dan syirik di dalam uluhiyah. Syirik di dalam rububiyah dan syirik di dalam uluhiyah. Ini pembagian yang keberapa? Yang keempat. Di sana ada pembagian yang lain, yaitu pembagian yang kelima. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa syirik dibagi menjadi 2, syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi dan syirik jali. Kita akan tuliskan bagan-bagannya dari pembagian yang ada. Ya, jadi judul kita adalah Aqsam Asyirk, pembagian syirik. Ini judul kita. Pembagian yang pertama kita katakan tadi bahwa syirik dibagi menjadi 2. Ini pembagian yang pertama. Kenapa saya tidak ada di kiri? Kanan lebih enak ya. Yang pertama yang dibagi oleh Imam siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bahwa ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Dan pembagian ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling besar? Di situ Rasul SAW menyebut kata-kata akbar. Maka beliau mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pembagian ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian yang dimaksud di sini siapa? Para sahabat. Nabi Muhammad SAW saja takut kepada para sahabat, apalagi kita. Sahabat yang tinggi keimanannya ditakutkan oleh Rasulullah SAW mengerjakan syirik asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar. Lalu para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, ar-riya, riya. Yaitu beribadah kepada Allah ingin dilihat manusia agar dipuji. Itu namanya riya. Ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua dari syirik adalah dibagi menjadi 3. Akbar, kemudian asghar, kemudian apa? Khafi.
Akbar, asghar sudah kita tahu. Kemudian khafi. Khafi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi." Atau di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, "Asyirku fi ummati akhfa min dabibin naml ala safa fi zulmatin." Syirik di dalam umatku lebih tersembunyi. Jadi khafi di sini artinya adalah tersembunyi. Khafi di sini artinya ada tersembunyi. Dibandingkan langkah kaki semut di malam hari di padang yang luas. Kira-kira kelihatan enggak? Tidak. Itulah yang disebut dengan asyirkul khafi. Ya. Dan ini pembagian disebutkan oleh Syekh Al-Syekh. Ya, di dalam kitab beliau Risalah At-Tauhid. Kemudian pembagian yang ketiga, syirik sesuai dengan pembagian tauhid, yaitu syirik di dalam rububiyah, kemudian syirik di dalam uluhiyah, kemudian syirik di dalam asma was sifat. Sesuai dengan pembagian tauhid. Sebagaimana tauhid ada pembagiannya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, begitu juga syirik. Syirik ada syirik di dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat. Pembagian yang keempat, syirik dibagi oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, yaitu dibagi menjadi dua. Rububiyah, kemudian uluhiyah. Nah, kalau ada yang bertanya, ini asma wa sifatnya kemana? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum berilmu. Siapa yang bisa menjawab? Ini kan rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Sedangkan di sini dibagi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Asma wa sifatnya? 6. Asma wa sifatnya dimasukkan ke dalam tauhid rububiyah. Karena sebenarnya asma wa sifat, nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, itu masuk ke dalam pengenalan terhadap Allah. Dan rububiyah juga begitu. Masuk tentang pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya Syekhul Islam bagi menjadi syirik menjadi dua, rububiyah dan uluhiyah, maka asma wa sifatnya masuk ke dalam rububiyah. Kemudian yang kelima, sebagian ulama membagi syirik menjadi khafi dan jali. Jali artinya jelas. Khafi artinya apa tadi? Tersembunyi. Nah, inilah pembagian-pembagian kesyirikan. Wallahu a'lam, pembagian yang paling komprehensif, jami' mani' kalau bahasa saya. Artinya paling yang mengumpulkan seluruh yang diperlukan dan menolak yang tidak perlu adalah pembagian pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu bahwa syirik ada dua macam, syirik akbar dan syirik asghar, dan itu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti syirik khafi masuk bisa ke syirik akbar. Syirik yang tersembunyi ini bisa dia tersembunyi tapi dia besar. Syirik khafi bisa juga syirik asghar tersembunyi, dan seterusnya.
Ini pembagian kesyirikan. Nah, baik. Kalau sudah kita pahami itu, kemudian penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala berkata, ma hiya a'zamu dzunub 'indallah. Pertanyaan pertama, apakah dosa paling terbesar di sisi Allah? Maka jawabannya, a'zamu dzunubi asyirku billah. Dosa paling terbesar adalah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, janganlah mensyirikkan Allah, sesungguhnya kesyirikan sungguh kezaliman yang sangat besar. Surat Luqman ayat 13. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyudz dzambi a'zamu, dosa besar, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menjadikan untuk Allah sekutu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-niddu asy-syarik, sekutu artinya adalah tandingan ataupun kawan. Di sini kita ingin bahas masalah ini. Pertanyaan pertama, Syekh mengatakan rahimahullahu ta'ala, dosa paling terbesar adalah kesyirikan. Dosa paling terbesar adalah kesyirikan. Timbul pertanyaan, kenapa kesyirikan dosa paling terbesar? Maka jawabannya ada pada ayat surat Luqman ayat 13. Dan sebagai pengetahuan, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau menyebutkan bahwa Luqman adalah Luqman, namanya Luqman bin Unaqa bin Sadum. Luqman adalah Luqman bin Unaqa bin Sadun. Kemudian anaknya Luqman bernama Tharan. Biar saya tulis ya, biar jelas. Luqman bin Unaqa bin Sadun. Dan Luqman alaihi salam bukan nabi, tetapi hamba Allah yang saleh. Bukan nabi, tetapi hamba Allah yang saleh. Luqman bin Unaqa bin Sadun, dan nama anaknya adalah Tharan. Lihat, Luqman bin Unaqa bin Sadun. Luqman bin Unaqa bin Sadun. Nama anaknya Tharan. Luqman alaihissalam berkata kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Dan di sini ada perkataan Imam Ibnu Katsir yang menarik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan para orang tua. Beliau mengatakan, wa huwa yusi waladahu alladhi huwa ashfaqun nasi ilaih wa ahabbahum ilaih. Alaih wa ahabbahum ilaih. Dia sedang memberikan wasiat kepada anaknya, yang mana anaknya ini orang yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai.
fahuwa haqiqun an yamnahahu afdala ma ya'rif. Maka karena anak adalah yang paling dicintai oleh para orang tua, maka berarti orang tua seyogianya memberikan wejangan terbaik yang dia ketahui. Maka Anda sebagai para orang tua jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat terbaik untuk anak-anak Anda. Dan yang terbaik adalah perkara tauhid, perkara akidah. Yang terbaik adalah perkara akidah. Ini pelajaran dari seorang Luqman. Wahai para orang tua, jika Anda benar-benar mencintai anak Anda, maka semestinya Anda tidak pernah lupa memberikan nasihat paling terbaik yang paling diperlukan oleh anak, yaitu nasihat yang berkaitan dengan apa? Akidah dan tauhid. Ya, akidah dan tauhid. Sebagian orang tua kadang-kadang memperhatikan anaknya santun, anaknya berkata jujur, anaknya sopan, anaknya taat orang tua, tetapi tidak diajarkan akidah, tidak diajarkan tauhid. Kemarin malam saya ngajar kitab atau matan Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok akidah Islam. Ada penjelasan menarik, yaitu dakwahnya para nabi berkutat kepada pembelajaran terhadap umat tentang akidah tauhid. Dari mulai Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semuanya mengatakan u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dakwahnya kepada tauhid. Nabi Ibrahim dakwahnya kepada tauhid. Seluruh nabi dakwahnya kepada tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Maka seorang tua juga seperti itu. Memperhatikan dakwahnya kepada tauhid terhadap anak-anaknya. Dakwahnya terhadap akidah terhadap anak-anaknya lebih dibandingkan kepada sholat, puasa, zakat, ya, kemudian santun terhadap orang, kemudian cium tangan orang tua, bahkan saking pentingnya tauhid. Kita tahu sholat amudul Islam, sholat tiang agama, tapi tiang ini tidak akan pernah tegak tanpa tauhid. Bahkan pernah di dalam hadis bahwa seseorang akan dimasukkan ke dalam surga walam ya'mal khairan qat, meskipun dia belum beramal satu amal kebaikan pun, tetapi di hatinya ada akidah. Artinya belum pernah sholat, jidatnya belum pernah tunduk atau sujud walau satu kali pun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia beriman, berakidah, bertauhid. Di sini letak pentingnya pendidikan tauhid, pendidikan akidah dari mulai semenjak dini untuk anak-anak Anda, sebagaimana Luqman alaihissalam. Dan ini pelajaran kita ambil dari seorang Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Haqiqun an yamnahu afdala ma ya'rif. Pantas orang tua memberikan kepada anaknya yang paling terbaik yang diketahui oleh orang tua, yaitu tentang akidah, tentang tauhid. Jadi anak-anak kita untuk tidak minta-minta kepada orang kecuali kepada Allah. Pada hari Lebaran sana tuh minta pembagian zakat dari ommu sana. Padahal Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jangan dibiasakan anak kita menadah tangannya kecuali hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Didik dari mulai semenjak dini anak kita bertauhid, berakidah.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini sekitar tentang Luqman. Nah, kembali kita ke permasalahan kita. Di sini Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai bunayya, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan sungguh kezaliman yang besar. Tadi saya bertanya, kenapa syirik disebut sebagai dosa paling terbesar? Maka boleh kita runut seperti ini. Kenapa syirik disebut sebagai dosa paling terbesar? Lihat ya. Syirik dosa paling terbesar. Timbul pertanyaan begini, kenapa? Maka karena ia adalah kezaliman yang terbesar. Jawabannya begitu. Ya. Ini pertanyaan, ini soal, ini jawaban. Timbul lagi soal. Kenapa syirik kezaliman yang terbesar? Jawabannya ada berbagai macam jawaban, ini yang akan kita jelaskan. Ya, ini yang akan kita jelaskan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kenapa syirik disebut kezaliman yang besar? Karena di dalam kesyirikan atau perbuatan dosa syirik, sebelumnya saya ingin mengingatkan, apa itu zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Peci saya letakkan di kaki, ini saya zalim karena tidak pada tempatnya. Kemudian makan, yang aturan pakai tangan, makan pakai kaki, ini zalim. Ya, kecuali kalau seandainya memang keadaan tubuhnya mengkonsekuensikannya dia seperti itu. Ini di luar kebiasaan. Baju dijadikan sebagai celana, ini zalim. Ya, ini namanya melakukan kezaliman. Nah, ketika kita tahu arti kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, zina itu zalim. Nah, sekarang timbul pertanyaan, syirik kenapa disebut kezaliman? Sampai kita bisa akhirnya menetapkan bahwa syirik itu adalah dosa paling terbesar karena di dalamnya terdapat kezaliman. Kenapa syirik disebut sebagai dosa kezaliman yang paling besar? Jawabannya satu, karena di dalam kesyirikan menyamakan Allah Sang Pencipta dengan makhluk. Tashbihul khaliq bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Jawaban ini menimbulkan pertanyaan lagi. Kenapa tidak boleh disamakan Allah Sang Khalik dengan makhluk? Nah, ada yang berani jawab. Kenapa Allah yang Maha Pencipta tidak boleh disamakan dengan makhluk? Maka jawabannya jelas. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk satu, tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, makhluk adalah diciptakan, bukan pencipta. Yang ketiga, makhluk tidak bisa mendengar apa yang diminta oleh sang peminta.
Yang keempat, makhluk tidak bisa mengabulkan permintaan sang peminta. Sudah itu? Ada berapa? 4. Satu, yang pertama, makhluk adalah tidak memiliki apa-apa, walau setipis kulit ari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang artinya, itulah Rabb kalian, Allah, yang memiliki kerajaan, kekuasaan. Dan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Qitmir, antum tahu apa arti qitmir secara bahasa? Ada kurma, di dalam kurma ada bijinya. Di atas biji yang mengelilingi biji kurma itu ada serat-seratnya. Itulah kulit ari. Kita juga kalau terlupas kulit kita itu namanya kulit ari. Setipis itu yang bisa kita kita satukan dengan 2 jari jemari kita, ya. Kemudian kita puntel-puntel dengan 2 jari jemari kita. Sembahan selain Allah tidak memiliki itu. Apalagi memiliki langit dan bumi, manfaat, mudarat, tidak bisa. Ini kenapa terjadi kezaliman, karena menyamakan Allah sang Khalik dengan makhluk, ya. Dan disitulah letak kezalimannya. Tidak pantas Allah sang Khalik disamakan dengan makhluk. Dan akhirnya itulah yang membuat dia melakukan dosa besar. Akhirnya kenapa syirik disebut sebagai dosa besar? Karena terdapat kezaliman di dalamnya. Apa kezalimannya? Menyamakan Allah sang Khalik dengan makhluk. Kenapa makhluk tidak boleh disamakan dengan Allah? Karena makhluk tidak memiliki apa-apa, sedangkan Allah memiliki apa-apa. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah memiliki langit dan bumi. Yang kedua, apa tadi? Karena makhluk adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 3. Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan mereka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah yang tidak bisa mencipta, bahkan mereka diciptakan. Ini kenapa kezaliman menyamakan Allah dengan makhluk? Karena makhluk adalah makhluk yang dicipta dan tidak mencipta. Disamakan dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya dirinya adalah pencipta. Di antaranya yaitu surat Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Berkah selalu untuk Allah, Maha Pencipta yang paling terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliq al-bari' al-musawwir. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha membuat dan yang Maha menggambar. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menantang makhluk-makhluknya. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkan apa yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Imam Abu Hanifah ada seorang ateis mengatakan, aku bisa mencipta. Sebagaimana Allah mencipta, aku pun bisa mencipta. Aku tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Maka kata Imam Abu Hanifah, coba perlihatkan bagaimana kamu mencipta.
Dia beli daging, masukkan ke dalam botol. Kemudian ditutup botolnya, dibiarkan beberapa hari. Sampai dagingnya itu busuk, akhirnya keluar ulat-ulat. Kemudian dia mengatakan, ini ciptaanku, ulat-ulat tersebut. Berhadapan seorang ateis dengan seorang imam besar, An-Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah rahimahullah, sangat cerdas. Beliau mengatakan, baik, kalau itu ciptaanmu, saya akan bertanya, berapa yang berkelamin betina dan jantan dari ulat itu? Fabuhital ladzi kafar. Maka orang-orang yang kafir benar-benar kalah dengan argumennya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan tadi apa? Makhluk? Hah? Tidak bisa mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini, yaitu dalam surat Fatir tadi ayat 14. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada makhluk-makhluk itu, apalagi sudah mati ya. Ini sudah mati. Ini ada orang hobi berdoa kepada orang sudah mati. Jadi hobi, subhanallah. Mau ujian nasional, pergi ke kuburan orang mati. Ke kuburan orang yang sudah mati, kemudian dia menyampaikan hajatnya kepada orang yang sudah mati tersebut. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, dan kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sami'u mastajabu lakum." Kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mengabulkan. Di antaranya dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat? Artinya tidak ada yang lebih sesat, gila dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dan sembahan-sembahan selain Allah tersebut lalai terhadap doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang keberapa? Yang keempat. Ada lagi yang kelima? Sudah? Yang kelima tambahannya. Kenapa kesyirikan adalah dosa terbesar? Karena kesyirikan di dalamnya terdapat kezaliman. Kenapa mensyirikkan Allah sebuah kezaliman? Karena di dalamnya terdapat penyamaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penyamaan makhluk dengan Allah diharamkan? Karena ada 4 tadi jawabannya. Yang kelima tambahannya adalah bahwa sembahan-sembahan selain Allah nanti akan berlepas diri dari yang menyembahnya. Sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri dari yang menyembahnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Nih kata Isa, nih orang Nasrani yang menyembah Isa, ya. Atau kata Uzair, orang Yahudi yang menyembah Uzair. Kata matahari, orang-orang yang menyembah matahari. Kata sapi, orang-orang yang menyembah sapi. Dan seluruh sembahan-sembahan selain Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum. Semua sembahan selain Allah akan kufur dengan kesyirikan mereka. Mereka mengatakan, seakan-akan mereka mengatakan, ya Allah, bukan saya yang nyuruh.
Ya, mereka syirik sendiri. Mereka mensyirikkan engkau dengan aku. Bukan saya yang nyuruh. Itu kan sedih banget, Pak. Ya. Orang di pengadilan kita bela-bela dia, pas di hadapan hakim dia yang menohok kita, yang menghentakkan kita, yang menghinakan kita di hadapan hakim. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 6. Lihat ayatnya hampir sama, subhanallah. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Jika dikumpulkan manusia, maka ini yang menyembah, yang mensyirikkan Allah. Ini sembahannya. Sembahan selain Allah ini akan menjadi musuh terhadap yang disembahnya. Dan mereka akan mengkufuri ibadah orang ini terhadap mereka. Isa alaihissalam akan mengkufuri, ya Allah, bukan saya yang nyuruh. Mereka sendiri yang mensyirikkan engkau dengan aku. Ya Uzair, sapi akan ngomong, ya Allah, bukan saya yang nyuruh mereka mensyirikkan engkau dengan aku, sapi. Itu kan sedih banget. Sapinya udah dibela-bela, pas ketemu dengan Allah dia malah, ini persis seperti setan. Setan ketika bertemu dengan Allah, ya, ana bari'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selama ini. Manusia yang mengikuti setan. Ente kan yang nyuruh saya. Setan, kita panggilnya. Ente kan yang nyuruh saya untuk bermaksiat kepada Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ente di hadapan Allah berlepas diri. Nah, ini buruknya penyamaan makhluk dengan Khalik. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau boleh kita nambah yang keenam, kenapa kezaliman, sebuah kezaliman terbesar, menyamakan Allah sang Khalik dengan makhluk? Karena makhluk jika diambil darinya sesuatu tidak akan bisa mengembalikannya. Makhluk jika diambil darinya sesuatu tidak akan bisa mengembalikannya. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 73-74. Ini permisalan luar biasa. Wallahi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan permisalan ini, kita tidak akan pernah setelah ini meminta kepada makhluk. Bagaimanapun keadaannya. Ya, bagaimanapun keadaannya. Kemarin ada seorang ibu-ibu curhat sama saya lewat WhatsApp. Ustadz, saya istri kedua. Kemudian suami saya, dia sudah meninggalkan saya. Dan sekarang bersama istri pertamanya. Dia sudah tidak tahu kabarnya, tidak pernah ngasih kabar, tidak pernah ngasih nafkah lahir dan batin untuk beberapa bulan. Tetapi sepertinya dia kalau ketemu saya, dia lupa saya. Saya khawatir dia sudah diguna-guna. Pertanyaannya, itu tadi baru curhatnya. Pertanyaannya, bolehkah saya pergi ke dalam tanda kutip Pak Haji untuk dikatakan si Pak Haji ini mengetahui siapa yang mengguna-gunai suami saya? Lihat, orang kalau sudah kepepet maka dia akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pertanyaan terutama dari para akhwat yang mengatakan, Ustadz, saya sudah bingung menghadapi kehidupan, ekonomi dan keluarga. Saya harus berkeluh kesah kepada siapa? Jawabannya cuma satu sebenarnya. Kepada Allah. Jangan kepada Ustadz. Ustadz tidak miliki apa-apa. Ustadz cuma bisa dia sepintar-pintar dia nulis. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang kalau sudah kepepet meninggalkan Allah,
Maka ingat, lihat permisalan ini, Anda tidak akan pernah meninggalkan Allah. Anda tidak akan pernah berpaling dari Allah. Anda tidak akan pernah berpaling dari Allah kepada makhluk-makhluk Allah. Lihat surat Al-Hajj ayat 73-74. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, dibuat perumpamaan, maka dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu lan yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, selain Allah itu mereka tidak akan pernah mencipta. Ini sudah kita sebutkan tadi. Kenapa tidak boleh? Kenapa kezaliman menyamakan Allah dengan makhluk? Karena makhluk tidak mencipta, bahkan mereka diciptakan. Ya. Meskipun mereka saya ulangi, innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak akan pernah mencipta walau seekor lalat. Kenapa disebutkan lalat? Karena nanti ada perumpamaan menarik. Meskipun seluruhnya berkumpul untuk mencipta lalat, tidak akan pernah bisa. Dan yang lebih menarik, wa in yaslubhumudz dzubabu la yastanqidhuhu min dha'fa talib wal matlub. Kalau seandainya lalat tersebut ngambil sesuatu dari tubuh kita, kita tidak akan bisa meminta kembali. Kalau seandainya lalat tersebut mengambil sesuatu dari sembahan selain Allah, entah itu berhala, entah itu sapi, entah itu patung, ya, dia ambil sesuatu oleh lalat mengambil sesuatu dari berhala-berhala tersebut, mereka tidak akan bisa minta kembali dari si lalat, saking lemahnya sembahan selain Allah. Yang meminta lemah dan yang dimintai pun lemah. Kemudian Allah berfirman, ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Nah, ini sebab pertama kenapa kesyirikan adalah dosa besar, karena terdapat kezaliman di dalamnya. Kenapa kezaliman? Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa menyamakan Allah dengan makhluk tidak boleh? Karena 5 sebab minimal atau 6 sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Paham ini para ikhwah? Sebab yang kedua, kenapa disebut kezaliman? Syirik disebut kezaliman karena sarfu naw'in min anwa'il ibadah ila ghairi mustahiqqiha, memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain yang berhak untuk diibadahi. Ya. Orang bilang kalau ingin tenang hati, pergi ke majelis ilmu. Sangat tenang. Saking tenangnya bisa tidur di majelis ilmu. Di hadapan saya lagi. Assalamualaikum Pak. Ya. Sampai mana tadi? Sampai tenang. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Lihat cara berpikir yang saya ingin sampaikan. Pertanyaannya adalah syirik kenapa disebut dosa paling besar? Jawabannya apa? Karena terdapat kezaliman. Kenapa syirik disebut sebagai kezaliman yang paling terbesar? Karena satu, di dalamnya terdapat penyamaan makhluk dengan Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penyamaan Khalik dan makhluk itu sebuah kezaliman? Sudah kita sebutkan minimal 6 tadi sebabnya. Paham sampai sini? Yang kedua, kenapa kesyirikan disebut sebagai sebuah kezaliman? Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah.
kepada selain Allah yang tidak berhak untuk diibadahi. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Timbul pertanyaan, kenapa Allah yang paling berhak diibadahi? Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Jawabannya, karena Allah yang maha pencipta, berkuasa, pengatur. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat pertama di dalam Al-Quran yang merupakan perintah. Dan ini menunjukkan kepada pentingnya tauhid. Perintahnya tentang tauhid. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, Allah. Kenapa? Allah yang paling berhak diibadahi. Selain Allah tidak boleh diibadahi. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Maka kesyirikan, kezaliman terbesar, kenapa? Karena orang yang melakukan kesyirikan, dia menyimpangkan, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kita ambil contoh riya. Orang sholat, kemudian dia riya, memperbagus bacaannya, berpura-pura menangis, memiring-miringkan badannya, padahal ngantuk. Ya, maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia kezaliman yang paling besar? Karena memalingkan sholat kepada siapa? Kepada siapa di sini? Manusia, bukan kepada Allah. Kenapa kezaliman? Karena hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi, untuk orang sholat kepadanya, menujunya, bukan kepada makhluk. Bisa dipahami ini para ikhwah? Berdoa misalkan, orang berdoa, wahai Rasulullah, berikan aku rezeki. Maka boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena, angkat tangan. Nah, karena Rasul makhluk. Ada yang lain? Jawab. Nah, meminta kepada selain Allah. Maka jawabannya adalah, kenapa tidak boleh? Karena itu perbuatan kesyirikan. Kenapa disebut perbuatan kesyirikan? Karena memalingkan doa kepada yang tidak berhak untuk didoai, yaitu Rasulullah SAW. Meskipun manusia paling termulia, tetapi dia tetap manusia, makhluk yang tidak boleh orang beribadah kepadanya, karena ibadah hanya murni mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesempatan kali ini cukup satu pertanyaan. Ya. Entah ini kitab sampai habis kapan, kita nggak tahu saya. Ya, satu pertanyaan. Malam ini insya Allah cukup satu pertanyaan ya. Ini kalau kita baca segitu saja mudah, semua orang juga bisa. Tapi kita ingin mendalami tentang akidah kita sedalam-dalamnya. Itu pun dari yang sudah disampaikan masih banyak yang saya tinggal. Ya. Karena mungkin mengingat waktu dan dipilih-pilih mana yang paling penting untuk disampaikan. Nah, kira-kira ada yang bertanya?
Saya mempunyai ayah, dia meyakini dan mengimani bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Tetapi di samping itu, dia tidak mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Dia mempercayai bahwa ada Rasul SAW setelahnya. Apakah ini termasuk ke dalam syirik akbar? Maka jawabannya ini tidak syirik. Tetapi ini pengingkaran terhadap risalah. Dan pengingkaran terhadap risalah kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah mendengarku dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, tidaklah mendengarku, artinya dakwah Nabi sampai kepadanya, baik itu Yahudi, Nasrani ataupun manusia manapun, kemudian dia mati dan belum beriman kepada yang aku bawa risalahnya, maka melainkan ia menjadi penghuni neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Yahudi, Nasrani tidak bisa dia mengatakan, saya bertauhid Ustaz, saya beribadah hanya kepada Allah, saya tidak percaya konsep Trinitas, gak percaya. Saya beribadah kepada Allah. Saya percaya bahwa Rasul saya adalah Isa bin Maryam. Tapi saya tidak percaya Nabi Muhammad SAW Rasul saya. Maka kita katakan tidak beriman. Karena berdasarkan hadis tadi. Kemudian berdasarkan hadis yang lain, Rasul SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak akan ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali mengikutiku. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, dan kami telah ambil perjanjian daripada nabi-nabi sebelum engkau. Untuk apa ngambil perjanjian dari nabi? Latunabbi'annahu thumma latunansurunnahu. Engkau harus beriman, para nabi harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW diutus setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian harus membela Nabi Muhammad SAW setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kesyirikan, akan tetapi dia pengingkaran terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW, dan itu termasuk kekufuran. Pertanyaannya, yang kedua, bagaimana cara menasihatinya? Saya sering menasihatinya tetapi hidayah belum sampai. Maka jawabannya, dari pertanyaannya sudah ada jawabannya, hidayah belum sampai. Bagaimana cara menasihatinya? Berdoa agar hidayahnya sampai. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau pernah mempunyai ibunya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sakit hati beliau. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi." Wahai Rasulullah, berdoa, doakan untuk ibuku agar mendapat petunjuk. Maka Rasulullah SAW langsung berdoa, "Allahumma hadi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Tidaklah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang, melainkan ibunya mengatakan, "Makanak, tunggu sebentar wahai Abu Hurairah, aku sedang mandi." Setelah mandi, baru ibunya Abu Hurairah membukakan pintu. Belum Abu Hurairah mengucapkan apa-apa radhiyallahu an, ibunya langsung mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Ajaibnya doa. Jangan pernah remehkan doa para ikhwan. Saya mempunyai pengalaman pribadi dalam masalah seperti ini. Jangan pernah remehkan doa. Ya, doa, terus berdoa. Kadang kita sampai kadang-kadang dalam tahap sudah
Semua maksimal sudah kita kerjakan. Nasihati iya, buku iya, kepengajian iya. Tapi kalau Allah belum membukakan, tidak akan pernah bisa terbuka. Maka berdoalah kepada Allah agar ayahnya tadi berubah keyakinannya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang kedua, sampaikan konsep tadi. Konsep menjadi seorang muslim hakiki adalah dia wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Allahu a'lam. Apakah kita meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah dan termasuk kesyirikan? Minta syafaatnya kepada siapa? Allah. Ya Allah, berikan syafaat Rasulmu kepadaku. Itu benar. Adapun orang mengatakan, wahai Rasulullah, berikan syafaatmu kepadaku. Ini tidak benar. Kenapa? Satu, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wahai Rasulullah, itu kan ibadah, doa. Berikan syafaatmu kepadaku. Berarti kita sudah berdoa kepada makhluk. Berdoalah kepada Allah. Palingkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, syafaat milik Allah, mintalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah bahwasanya syafaat itu milik Allah seluruhnya. Sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 44. Katakan wahai Muhammad, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Maka kalau syafaat milik Allah, mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Boleh minta syafaat kepada Rasulullah saat kapan? Hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam hadis yang disebut dengan hadis syafaatul uzma. Ketika manusia sudah dibangkitkan di hari kiamat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit, tidak ada satu tiang pun, manusia dikumpulkan di padang mahsyar menunggu kejelasan dari Allah, kapan dimulai hisab. Dan terserah Allah. Saat tidak ada kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka fayatuna ila Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Kenapa mereka datang kepada Nabi Nuh, bukan kepada Adam? Mereka mengatakan, "Ya Nuh, anta awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahlil ardh." Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Isfa' lana inda rabbik. Mintakan syafaat untuk kami di sisi Rabbmu. Nah, pada waktu itu baru boleh. Kepada Nabi Nuh tidak bisa. Kepada Nabi Ibrahim tidak bisa. Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW mereka minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, Isfa' lana inda rabbik. Ya Muhammad, berikan syafaat, mintakan syafaatmu di sisi Allah untuk kami. Nah, itu baru boleh. Kapan itu terjadi? Di hari kiamat. Adapun di dunia tidak boleh. Kita mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sebab tadi. Karena meminta adalah doa, dan doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Yang kedua, karena syafaat adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pun Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ana laha, aku yang memintakan syafaat tersebut. Maka Rasulullah SAW kemudian sujud, tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan pujian-pujian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'tah." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat. Engkau telah diizinkan untuk meminta syafaat. Lihat, subhanallah. Ya, dan mintalah, sesungguhnya doamu akan dikabulkan. Itu baru boleh meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Beberapa waktu yang lalu saya sholat maghrib, namun ternyata imamnya tidak mengeraskan bacaan sampai dengan selesai.
bagaimanakah hukum salat saya? Apakah sah? Maka jawabannya ya sah. Ya, meskipun tidak mengeraskan. Mengeraskan bacaan pada salat maghrib adalah hukumnya tidak wajib, tetapi tidak mengurangi kesahan seseorang dalam salat maghrib. Cuma aneh saja kalau seandainya salat maghrib tidak dijaharkan. Mungkin dia lagi dimarahin istri waktu itu. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Cukup? Nah, bagaimana jawaban dan sikap saya? Karena di tempat saya ada seorang tua yang saat sakaratul maut masih sempat berwasiat dan berdoa, terlihat meninggal dalam keadaan baik. Padahal beliau orang yang bersemangat pada acara bid'ah. Karena peristiwa itu orang-orang di tempat saya membujuk agar saya kembali sebagaimana kepercayaan nenek moyang di tempat saya. Maka jawabannya begini. Seseorang dikatakan mendapatkan husnul khatimah ketika dia mati dalam keadaan beribadah. Dan seseorang dikatakan mendapatkan husnul khatimah, tidak ada yang bisa menetapkannya secara pasti kecuali siapa? Allah Jalla fi'ula. Itu jawaban pertama. Dianggap manusia mungkin husnul khatimah, tetapi sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Bahkan sampai yang mati di dalam ibadah pun kita hanya bisa berharap, tidak bisa memastikan. Makanya saya berpesan nih kepada orang-orang pergerakan, ya. Kadang-kadang semuanya dikatakan jihad. Jihad ekonomi, jihad ini, jihad. Gini, perhatikan baik-baik, atau syahid ini, syahid ini. Tidak bisa. Kita bisa menetapkan si fulan syahid, yang bisa menetapkannya hanya siapa? Allah SWT. Karena Allah yang paling tahu. Saya beri contoh hadis Rasul, riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, inna a'zamal muslimina ghinaan fi ghazwatin ghazaha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang paling pemberani di dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabal muslimuna min dzalik. Kaum muslimin takjub dengan keberaniannya saat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fanadhara ilaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah SAW kemudian melihat kepada orang tersebut. Beliau dapat wahyu dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuhya. Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu. Itulah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Beliau melihat, kemudian beliau mengatakan, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat kepada seorang penghuni neraka, lihat orang ini. Lihat, dicap sebagai penghuni neraka, padahal berjihadnya bersama Rasulullah, dilihat oleh manusia paling pemberani. Ya, hati-hati. Penetapan si fulan dalam mati syahid hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala semata. Buktinya hadis ini. Siapa yang ingin melihat orang yang penghuni neraka, lihat orang ini. Dia masih hidup, bahkan berjihadnya bersama Rasulullah SAW. Bahkan dianggap manusia pejuang paling pemberani. Maka fattaba'ahu rajulun, kata Sahal bin Sa'ad sang perawi, lalu ada orang yang mengikutinya. Kemudian wahwa ala tilkal hal, ternyata dia benar pemberani memang. Falamma jurih, tetapi ketika dia terluka, ista'jalal maut, dia menyegerakan kematian, tidak sanggup menahan lukanya. Faja'ala dzubabata sayfihi baina thadyaihi hatta kharaja min baini katifaihi, dia meletakkan ujung pedangnya di dadanya sampai keluar pada punggungnya. Orang yang mengikuti tadi langsung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersyahadat bahwa engkau benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa madzak, apa itu? Kenapa engkau demikian?
maka engkau mengatakan si fulan penghuni neraka, padahal dia orang yang paling semangat berjihad di jalan engkau, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika dia luka, dia menyegerakan kematian. Kemudian Rasulullah SAW menanggapi dengan sebuah pernyataan menarik. Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la ya'malu bi'amali ahli jannah wa huwa min ahli nar. Wa ya'malu bi'amali ahli nar wa huwa min ahli jannah. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar mengamalkan amalan penghuni surga, tetapi dia penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba terlihat mengamalkan amalan penghuni neraka, tetapi dia sebagai penghuni surga. Sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya, dan yang mengetahui hanya siapa? Allah Jalla fi'ala. Paham para ikhwah yang dirahmati oleh Allah? Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, mungkin orang ini mengamalkan perbuatan bid'ah, tetapi ada amalan yang dia miliki di sisi Allah yang mengalahkan seluruh perbuatan bid'ahnya tersebut. Mungkin dia sesuai dengan sunnah, mungkin dia ikhlas, kita tidak tahu. Tetapi kewajiban kita tetap menyatakan bahwasanya bid'ah haram, tercela dalam agama, ditolak oleh agama. Bukan berarti kita kemudian kasihan terhadap orang tersebut. Kemudian mengatakan, oh mungkin dia punya amalan Ustadz, jadi biarkan dia berbuat bid'ah. Oh nggak bisa. Bid'ah tercela, harus diharamkan, harus dicegah kaum muslimin melakukannya. Masalah dia memiliki amalan tersembunyi yang mungkin sesuai dengan sunnah dan ikhlas, akhirnya mengalahkan perbuatan bid'ah dia, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang kedua. Paham para ikhwah? Begitu cara menjawabnya. Jadi jawaban yang pertama, kita tidak bisa mengklaim bahwasanya si fulan itu sebagai husnul khatimah, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin dia punya amalan yang dengannya dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Ya, tetapi bid'ah tetap bid'ah. Tidak bisa bid'ah menjadi bid'ah hasanah. Bagaimana sesat hasanah? Aneh, sesat hasanah enggak ada. Ya, dua jawaban itu saja ya yang bisa disampaikan. Ada masih banyak jawaban-jawaban yang lain dalam hal seperti ini. Yang ketiga adalah tetapkan dari awal, jelaskan kepada orang-orang kampung yang mengajak kepada agama nenek moyang itu, jelaskan. Saya ingin bertanya, ketika Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, ada yang berani menentang? Jelaskan kepada mereka. Ada yang berani menentang? Hatta Abu Bakar dan Umar, ada yang berani menentang? Gak boleh. Sabda Nabi Muhammad SAW ditentang dengan perkataan siapapun dari manusia. Nah itu dulu tuh, tegakkan dulu itu sebagai akidah bagi seorang muslim bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Apalagi di sana perkataan-perkataan para ulama banyak. Di antaranya Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat meskipun seluruh manusia menganggapnya baik. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Sudah jam 9 lewat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.